Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Dikemarani dengan NIM R1C1034. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tentang batuan metamorf. Nah, jadi batuan metamorf itu sendiri adalah batuan hasil ubahan dari batuan sebelumnya yang disebabkan adanya perubahan komposisi mineral, tekstur, dan struktur batuan pada fase padat yang disebabkan oleh adanya tekanan dan temperatur. Nah, batuan metamorf ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu batuan metamorfoliasi dan batuan non-foliasi. Nah, batuan metamorfoliasi ini adalah batuan yang memperlihatkan adanya kesejajaran mineral-mineral dari batuan metamorf itu sendiri. Sementara batuan non-foliasi ini adalah batuan yang tidak memperlihatkan kesejajaran mineral dan masih memperlihatkan struktur dari batuan asalnya atau protolitnya. Nah, ini biasanya ini untuk batuan metamorfoliasi ini dikontrol oleh tekanan, sementara non-foliasi ini dikontrol oleh suhu atau temperatur. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe metamorfisme. Nah, tipe-tipe metamorfisme ini dibagi untuk apa? Untuk bagian dibagi menjadi beberapa, yaitu ada metamorfisme regional, boreal, lantai samudra, kontak atau ya, kontak dan kataklastik. Nah, metamorfisme uh, regional ini adalah metamorfisme yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Biasanya terjadi pada zona subduksi, bisa dilihat pada gambar. Nah, yang selanjutnya itu ada metamorfisme kataklastik. Nah, metamorfisme kataklastik ini adalah suatu metamorfisme biasanya pada batuan metamorf non-filiasi yang dikontrol oleh adanya tekanan. Nah, tekanan ini terbentuk akibat adanya pergerakan-pergerakan dari sesar itu sendiri. Terus adalah metamorfisme boreal. Nah, metamorfisme boreal ini adalah metamorfisme yang terbentuk akibat adanya tekanan dikontrol oleh tekanan. Biasanya ini skalanya ini skala pengendapan sedimen. Terus ada metamorfisme kontak. Nah, metamorfisme kontak ini terbentuk akibat adanya eh, lava yang mengintrusi batuan di sampingnya, sehingga batuan di sampingnya ini mengalami perubahan komposisi dan membentuk batuan metamorf. Nah, struktur batuan metamorfoliasi. Nah, yang pertama itu ada slating. Struktur ini dijumpai pada bilang belah batu sabak atau slate. Nah, dimulai dari mineral mika mulai hadir. Biasanya batunya itu batu sabak. Terus ada filitik. Nah, rekristalisasinya itu lebih kasar daripada slate. Batuannya itu lebih mengkilap karena mulai banyak mineral mika dan mulai terjadi pemisahan mineral pipi dan mineral granular. Meskipun belum begitu jelas. Terus ada skistose. Nah, skistose ini struktur penurunan dari mineral pipi dan mineral granular. Mineral pipi orientasinya menerus atau tidak terputus, sering disebut dengan skistosis. Biasanya ini terbentuk pada batuan sekis. Nah, ada gneisose. Nah, ini perulangan dari mineral pipi dan mineral granular. Nah, tapi mineral pipinya ini tidak menerus atau terputus. Sering disebut dengan open skistosis. Nah, biasanya itu ada pada batuan gneis. Strukturnya selanjutnya itu ada struktur non-foliasi. Nah, struktur non-foliasi ini ada dibagi beberapa, yaitu granulus atau konflesi, maka yang terdiri dari mineral-mineral equidimensional. Itu equidimensional itu adalah mineral-mineral yang relatif seragam, serta pada jenisnya ini tidak ditemukan belahan. Terus ada liniasi. Liniasi ini identik berupa mineral-mineral menjarum dan berserabut. Terus ada kataklastik. Nah, yang berkembang oleh penghancuran terhadap batuan asalnya yang mengalami metamorfosa kataklastik. Nah, ini terjadi pada daerah pensesaran dangkal. Terus ada melonitik. Nah, melonitik ini hampir sama dengan kataklastik, hanya yang membedakan itu untuk melonitik ini butirannya lebih halus dan dapat dibelah seperti skistose. Selanjutnya itu ada tekstur. Nah, tekstur pada batuan metamorf ini dibagi berdasarkan 3 hal, yaitu pertama, berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfisme.
Yang kedua berdasarkan individu atau bentuk kristalnya. Terus ada berdasarkan bentuk dari mineral-mineralnya. Yang pertama itu berdasarkan dari ketahanannya. Nah, ketahanannya ini ketika mengalami metamorfisme itu terbagi menjadi dua, yaitu tekstur relik dan kristaloblastik. Nah, untuk kristaloblastik ini dia ini teksturnya ini dia tidak memperlihatkan tekstur dari batuan asalnya itu sendiri karena dia ini dikontrol oleh tekanan sehingga tidak memperlihatkan adanya tekstur dari batuan sebelumnya atau protolit. Nah, selanjutnya itu ada tekstur relik atau sisa. Nah, tekstur relik atau sisa ini masih menunjukkan tekstur sisa dari batuan sebelumnya atau protolitnya. Nah, masih tampak. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan bentuk individu kristalnya. Yang pertama itu ada idioblastik. Nah, mineralnya ini berbentuk euhedral. Terus hibidoblastik, mineralnya ini berbentuk subhedral, dan xenoblastik atau allotrioblastik. Nah, ini mineralnya itu anhedral. Nah, berbentuk anhedral ini berarti ini dari individu kristal itu adalah dia ini lengkap-lengkap. Terus hibidoblastik ini dia ini tidak sepenuhnya lengkap. Nah, kalau trioblastik atau xenoblastik ini dia ini tidak terlihat kristal yang jelas atau hancur. Nah, terus ada itu berdasarkan bentuk mineralnya. Nah, yang ini juga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu homeoblastik, bisa ketika hanya terdiri dari satu jenis, bisa itu lepidoblastik atau nematoblastik atau granuloblastik. Nah, yang kedua itu ada heteroblastik. Nah, heteroblastik ini uh, bila terdiri lebih bila terdiri lebih dari satu teksturnya. Nah, biasa ya, misalnya ini lepido dan granoblastik. Nah, untuk lepidoblastik ini dia ini teksturnya itu memperlihatkan mineral-mineral berbentuk tabular atau pipi. Nah, misalnya ini mineral mika. Nah, biasanya ini terdapat di batuan sekis. Nah, terus ada nematon. Nah, nematon ini untuk mineral ini dia ini seperti prismatik dan menjarum-menjarum. Misalnya itu contoh mineralnya itu plagioklas dan piroxen. Terus ada granuloblastik. Nah, ini mineral-mineral ini berbutir. Seperti yang saya jelaskan tadi itu equidimensional. Terus, nah batasnya ini lebih teratur dan bentuk mineralnya itu anhedral, sama kayak kuarsa. Nah, selanjutnya itu lanjut ke contoh dari batuan metamorf ini sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini untuk bagian batuan metamorfoliasi ada slate atau sabak, ada filit, ada gneiss dan skis. Nah, mereka ini juga ini berhubungan dengan struktur batuan itu sendiri. Sebesar tadi skistosis melambangkan skis, untuk gneistosis melambangkan gneiss, dan slate menggambarkan slate, dan terus filitik menggambarkan filit. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh batuan metamorf non filiasi. Yang pertama itu ada hornflensik atau tanduk, terus ada quartzit, ada marmer dan milonit. Nah, milonit ini ada di di mirip yang seperti kata klasik tadi, cuma ada ini butiran itu lebih halus. Nah, marmer ini biasa ini terbentuk di uh, metamorfisme kontak. Suatu protolitnya itu yaitu batu gamping yang mengalami peningkatan suhu sehingga menjadi batu marmer. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.